mulai datang dari bawah, desa ke desa, kecamatan ke kecamatan. Dan sekarang kita dihadapkan dengan pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Ada dalil yang menguraikan bahwa ada indikasi money politics. Tentu kalau kita berbicara indikasi, itu tidak sinkron dengan apa yang saudara minta di petitum. Karena di petitum Anda meminta konkret, sementara kami disuguhi yang indikasi. Kalau permohonan itu disusun secara silogisme, ini baru ada premis mayor. Premis minornya tidak ada, tapi sudah ada kesimpulan. Yang saudara maksud pengkondisian itu apa? Yang konkret, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap, tapi kalimat-kalimat yang memang maknanya tunggal. Bahwa ada negara asing tertentu yang mengundang bupati-bupati kami, wali kota kami, dan berusaha mempengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Misalnya di Provinsi Aceh, halaman 15 sampai 95 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalil ini lebih mengarah pada kesalahan rekap, bukan pelanggaran TSM. Loh, sebenarnya kalau batal pasti biasa, pasti juga tidak mengikat, jadi batal aja udah cukup. Batal putusan nomor sekian atau berita acara nomor sekian. Kalau dia sudah batal pasti tidak sah. Masa orang dibatalkan kalau sah? Kita lihat bahwa sidang akan segera dimulai saat lagi karena 9 hakim konstitusi dan juga pimpinan sidang yaitu Ketua MK sudah berada di dalam ruang sidang. Segera kita akan bergabung untuk menyaksikan sidang PHPU hari kedua. Majelis Hakim yang mulia, sebelum kami menyampaikan pokok-pokok permohonan sesuai dengan perubahan yang telah kami sampaikan, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan satu tanggapan kami terhadap surat yang kemarin dikirimkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan surat permintaan dari pihak KPU. Untuk itu kami minta saudara Didi menyampaikannya secara lisan dan nanti kami akan serahkan surat. Baik, tidak apa-apa, silakan. Ya. Makasih. Memang kemarin Mahkamah menyampaikan kepada termohon, kepada pemohon dan pihak terkait surat yang disampaikan pada sidang pertama mengenai pembukaan kotak suara untuk memperoleh tanggapan dari pemohon dan pihak terkait. Setelah itu Mahkamah akan memberikan ketetapan mengenai permohonan itu. Saya silakan kepada pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, pihak termohon, kuasa hukum dan prinsipal, pihak terkait, dan hadirin sekalian, kami akan bacakan lengkap surat tanggal Jakarta 8 Agustus 2014 kepada yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi yang mulia di Jakarta. Perihal tanggapan pemohon terhadap surat KPU nomor 1445/KPU/8 Romawi /2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal persiapan penyusunan alat bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Mempermaklumkan dengan hormat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menanggapi surat yang diajukan termohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Menanggapi surat termohon akuo, bersama ini pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa kotak suara merupakan salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara
menurut ketentuan pasal 105 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Undang-Undang Pilpres. Junto pasal 21 ayat 2 huruf F Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, selanjutnya disebut PKPU 19/2014. Bahwa dalam peraturan perundang-undang diatur, pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan untuk kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Pembukaan kotak suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Ketentuan ini diatur dalam pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Pilpres, junto pasal 31 ayat 1 huruf B PKPU 19/2014. 2.2. Pembukaan kotak suara oleh panitia pemungutan suara dalam kurung PPS pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa /kelurahan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014, selanjutnya disebut PKPU 21/2014. 2.3. Pembukaan kotak suara oleh panitia pemilihan kecamatan atau PPK pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 141 ayat 3 Undang-Undang Pilpres junto pasal 26 ayat 1 huruf A PKPU 21/2014. 2.4. Pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten kota. Ketentuan ini diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf A PKPU 21/2014. 2.5. Pembukaan kotak suara yang disebabkan oleh karena adanya penghitungan suara ulang berdasarkan usulan dari pengawas pemilu atau perintah dari Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa selain daripada kondisi-kondisi sebagaimana disebut di atas, tidak ditemukan adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan bahkan membuka ruang bagi KPU untuk membuka kotak suara setelah ditetapkan hasil Pilpres atau setelah adanya pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa perintah KPU kepada jajarannya untuk membuka kotak suara melalui surat edaran nomor 14/KPU/7 Romawi /2014 tanggal 25 Juli 2014 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, setidaknya karena beberapa alasan sebagai berikut. 4.1. Bahwa seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pilpres telah selesai dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2014 dengan ditetapkannya hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional oleh KPU RI. Oleh karena itu, seluruh kotak suara yang berisi dokumen pemilu tidak dapat dibuka lagi kecuali atas perintah Mahkamah Konstitusi. 4.2. Bahwa pada saat surat edaran Akwo diterbitkan,
bersamaan waktunya dengan diajukannya permohonan perselisihan hasil Pilpres 2014 oleh calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 kepada Mahkamah Konstitusi. Tahapan Pilpres 2014 sesungguhnya telah beralih dari penyelenggara pemilu atau KPU ke proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga pembukaan kotak suara tanpa perintah Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 4.3 bahwa penerbitan surat edaran Akwo untuk pelaksanaan pembukaan kotak suara dengan alasan adanya beberapa permasalahan keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada karena tindak lanjut atas adanya keberatan saksi Akwo seharusnya diproses dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI. Sedangkan proses atau tahapan dimaksud telah selesai bersamaan dengan telah ditetapkannya hasil Pilpres 2014 oleh KPU RI pada tanggal 22 Juli 2014. 4.4 bahwa dasar hukum diterbitkannya surat edaran Akwo disebutkan oleh KPU untuk mengantisipasi saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempermasalahkan keberadaan pemilih yang menggunakan formulir model A5 PPWP atau DPTB dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, /DPTB, /DPK, dan menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS atau DPKTB, sehingga harus menyiapkan salinan /fotokopi untuk digunakan sebagai alat bukti KPU di Mahkamah Konstitusi. Padahal pada tanggal 25 Juli 2014, permohonan PHPU baru diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi RI pada jam 20.00 WIB dan permohonan tersebut baru dicatat dalam buku register perkara konstitusi atau BRPK pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 pukul 9.00 WIB. Akta registrasi perkara konstitusi atau ARPK nomor 02-PAN.MK/2014 tanggal 26 Juli 2014 sehingga terdapat keganjilan dalam terbitnya surat edaran Akwo karena seolah-olah KPU RI telah mengetahui lebih dahulu materi permohonan PHPU yang diajukan pemohon. 4.5 bahwa dalam surat edaran Akwo pelaksanaan pembukaan kotak suara hanya diperintahkan untuk melibatkan pengawas kabupaten kota dan pihak kepolisian setempat tanpa melibatkan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden seperti halnya pembukaan kotak suara sebagaimana kami uraikan pada angka 2 di atas yang seharusnya wajib diikut sertakan. Padahal di dalam kotak suara terdapat dokumen-dokumen penting Pilpres lainnya yang dikhawatirkan dapat rusak, dihilangkan, diubah, atau diragukan autentisitasnya. 5. Bahwa pasal 149 Undang-Undang Pilpres menyatakan KPU Kabupaten Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon. Sehingga KPU, KIP Kabupaten Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan kotak suara dalam keadaan digembok, disegel,
serta disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya. Oleh karena itu, perintah KPU RI untuk membuka kotak suara tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila saat ini terkait dengan hasil perhitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden yang sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. 6. Pembukaan kotak suara yang dimaksudkan oleh termohon dalam rangka mengadakan alat bukti sesuai edaran tersebut bukan berdasarkan perintah atas hukum, sehingga bukti tersebut adalah bukti yang diperoleh dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Bukti yang diperoleh bukan atas nama perintah hukum atau didapatkan dengan cara melawan hukum, maka bukti tersebut hanya dapat digunakan untuk membuktikan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut dan tidak dapat digunakan untuk pembuktian atau pembuktian perkara lainnya. 7. Pembukaan kotak suara yang dilakukan pada masa PHPU dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu sebagaimana pernah dinyatakan dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP nomor 59 garing DKPP minus PKE minus 2 Romawi garing 2013 yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota KPU Provinsi Bali yang menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Bali untuk mengumpulkan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bali tahun 2013. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk menyatakan pembukaan kotak suara oleh termohon adalah tindakan melawan hukum, sehingga seluruh dokumen yang diajukan oleh termohon sebagai alat bukti dalam persidangan yang dihasilkan dari pembukaan kotak suara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak sah. Demikian tanggapan ini kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang